Dalam kehidupan, jodoh dan rezeki seseorang memang sudah dimatikan. Hah? Ini dicek dulu nggak sih tadi? Hah? Gue capek nih bolak-balik. Udah kalau nggak usah udah opening lah. Tadi nyala, tadi mati. Sekarang nyala mati. Coba cek. Coba kamera satu cek ke belakang cek. Yuk. Ini sumber listriknya di mana nih? LED belakang. Hah? Nah ini siapa nih ngecas di sini? Hah? Ini kabel harus di sini. Nah yang ngecas siapa nih? Aku nggak tahu nih, Mas. Hah? Yang ngecas siapa, Mas? Sembarangan orang kabel buat begini dipakai ngecas. Cabut. Siapa ini? Bikin lama syuting tau gak? Ini punya siapa nih? Siapa yang ngecas di belakang? Siapa yang ngecas handphone di belakang nih? Aku? Cewek-cewek gak ada yang aku? Cowok-cowok ada yang aku nggak? Siapa ngecas nih? Powerbank, handphone di charge, Jangan sembarangan dong, nyabut-nyabut kabel studio. Kalau mati ini kan peralatan mahal-mahal semua sistem nih. Terintegrasi nih. Kalau nggak ada gue buang nih ya. Ayo ngaku. Pokoknya kalau nggak ada yang punya ini gue buang nih, bener ya. 1, 2. Berani-beraninya lo ambil HP gue. Punya siapa? Ini punya ibu? Dicas juga. Ibu siapa? Lu yang ngambil ya? Maling lo. Ya apa sih? Perasaan dia salah, kenapa dia ngomel ke gue, dibilang maling gue? Katro. Itu ibunya siapa tuh? Ibunya siapa tuh ngaku? Yaudah. Udah langsung ngocok kita. Yuk, fishball. Oke, ini cowok ya. Kita kocok. Nih, wah, cowok nomor 6. Turun. Apa? Turun. Cepetan turun, ayo. Kenapa? Nomor 9. Apa? 9, ini garisnya di sini. 9. 9. Emang 9 mana bedanya apa? Ini Ini kan 6 nih. Garisnya. Ini 6. Oh, kebalik. Balik. Nah. Oh, ini 6. Oh, ada garisnya. Oh, sorry. 9, bro. Wah. Nama siapa nama? Halo. Apaan sih tuh? Kamera goyang-goyang. Itu nomor 9. Hah? Jodoh. Anak kaya. Iya. Jangan berisik, itu kamera jangan digoyang-goyang juga. Gambarnya goyang-goyang. Anak saya tuh, Mas Uya. Oh, ini yang tadi ngecas handphone ini anak ibu. Ini ibu lo. Iya. Anak kaya. Jodoh. Udah, Bu. Ibu jangan ganggu, jangan berisik. Di sini aja tapi diam, jangan, kalau enggak suaranya masuk. Iya, Bang. Kalau misalnya berisik saya tunggu di luar. Saya tunggu di luar nih. Agak. Ya udah jangan pegang-pegang kameramen saya. Iya. Dia udah punya pacar di sini. Iya. Ribut sama bini. Ya. Ya, Bu. Das. Ya udah ya. Iya. Dah, jagain sini. Lu jagain. Ya. Obi, lu yang jujur ya. Cari jodoh yang benar. Cari cewek yang cakep. Ya rajin sayang orang gue. Ya. Wah, ngaco nih maknya nih. Berisik. Ibu lo? Iya, mak saya itu. Mak lo? Iya. Buset, mak lo nyentrik banget ya. Yang tadi bikin LED mati.
Ya udah, Robi, lu punya perusahaan apa? Atau punya kerjaan, atau punya kuliah, atau apa? Kerjaan saya ini, saya punya resto nih mas. Restoran? Restoran. Oke, terus? Restoran? Restoran besar di daerah Jakarta. Oke, restoran di daerah Jakarta. Nah, terus restoran itu... Allah, coba-coba ya bohong. Bohong lu. Apaan sih, Mak? Nyak udah bilang. Kalau hidup lu harus jujur. Jangan suka bohong. Bohong apa Robi sih, Bu? jujur, Mak. Kebohong apa? Dia itu sebenarnya kagak punya restoran. Saya nggak suka anak saya bohong, Bang Uya. Jadi anaknya nggak punya restoran? Kagak. Mak, berisik, Mak. Diam aja. Jadi anak tuh harus jujur. Nih, zaman dulu, Nyak tuh nggak pernah namanya bohong. Nyak nggak pengen anaknya orang bohong, nggak suka Nyak. Hidup tuh apa adanya. Nggak usah pakai gengsi. Ya benar. Robi bener, Mak. Robi. Percuma lo bohong di depan, tapi kalau di garis tangan nanti lo direlaksasi, ada mian segala macam ketahuan. Mendingan lo dari sekarang lo apa kerjaan lo? Robi cuma punya usaha nasi goreng sih, Mas. Nasi goreng. Restoran bukan? Bukan? Dagang nasi goreng. Iya. Ya udah bilang aja begitu. Benar. Nah gitu. Nih, tapi emak lo walaupun dari tadi ngeganggu, tapi ada bener juga dibilang jadi orang jangan gengsi, apa adanya. Bener, emak bener. Yang penting halal, ya kan? Iya. Iya kan? Tukang nasi goreng itu pendapatannya banyak lebih dari orang yang kerja UMR tuh lebih di atas UMR loh. Ya? Bisa dibilang gitu sih, Mas. Ya udah, makanya gak usah malu. Ya udah lanjutin, Mak. Udah sana lagi. Kagak. Ini Udah, Mak, kesana, Mak. mana? Ayo nemenin Robi aja. Kagak, ya elah nih acara kagak kelar-kelar nih kalau dia di sini nih. Kenapa mau nemenin Robi? Ayo takut dia macem-macem. Udah, ayo di sini aja. Lah, Robi Ayo, ngapa-ngapain? Kagak, udah. Ayo mau nemenin lu aja di sini. Zaman dulu, orang tua harus tahu kalau kita nyari jodoh. Ya, tapi kan itu zaman dulu, Mak. Jangan kuno dong. Lu harus dengar apa katanya. Kalau mau bener-bener, jadi orang bener. Ya udah deh, tur deh, Mak. Elah, Bu. Ya udah biar cepet ya udah lah. Udah, tapi jangan ganggu ya, diam ya. Kalau nggak disuruh ngomong jangan ngomong. Iya. Ya udah. Dah, di sini samping ibu lo. Dah, oke. Oke, Robi, kriteria cewek yang lu cari kayak apa nih? Nah, ngomongin kriteria yang pasti harus cantik, Cantik, seksi, seksi, jago goyang. jago goyang kenapa? Karena saya suka nyanyi dangdut, saya suka musik dangdut, jadi biar punya pasangan yang... Oh, yang jago goyang. Iya. Ya. Tuh, Mak. Itu kriteria anaknya Mak tuh ya. Yang bener lu cari jodoh. Zaman emak dulu, nyari jodoh itu orang cewek yang pinter masak, yang pinter bebenah, sayang sama orang tua, sama keluarga. Itu. Tuh, gimana, Robi? Kalau Mak, nih ya, itu zaman dulu, Mak. Mak sekarang kan beda zaman, beda generasi sama Robi sekarang. Yang Robi pengen tuh yang cantik, yang seksinya jago goyang, apa salahnya? Makanya sekarang Mak percaya aja sama Robi, pilihan sama Robi ya. Mak terima aja, terima beres. Ya udah, pilih deh, langsung pilih deh, udah cewek yang sesuai sama lo deh. Yuk. Samperin. Aku pengen nomor 3, Mas. Hah? Nomor 3. Samperin. Itu dong. Lempeng lo. Coba. Wah, benar-benar jago goyang nggak nih? Nomor 10. Satu lagi biar kebanyakan. Satu lagi. 3 aja. Semua setipe ya, yang seksi-seksi ya. Robi. Jelas dong. Oke. Robi. Oke. Ah, kenapa lagi? Apa lagi, Mak? Lu pilih cewek macam begini. Cantik, seksi. Pakai baju, tapi kayak telanjang. Gak tahu aja modis ini modis. Namanya. Masa cewek roknya Mana ada? Ini panjang. Ini panjang. Belanja dulu ya. Cewek yang macam begini kagak bener. Belum tahu aja. Oke. Belum tentu. Udah matang. Jangan lihat dari luarnya. Udah,
Udah, Mak tenang dulu, percaya sama Robby, pilihan Robby. Pilihan Robby itu yang memang paling terbaik. Udah mah biarin aja kan anaknya nyari deh. Di sana aja, udah sekarang Robby mau diapain, Rob? Karena tadi kriteria Robby salah satunya jago goyang. Iya. So ya, Robby pengen nyanyi tapi mereka harus goyang yang benar-benar hot, yang seksi, Siap. yang menggoda. Oke. Apa sih yang Lo bisa nyanyi? Bisa dong. Bisa nyanyi ya? Bisa. Coba kasih mikrofon. Mik. Jangan sampai gue pargo ini. Oke. Mak. Norak banget sih, iya, Mak. Mak, apa sih, Mak? Norak banget. Udah jangan ikut-ikutan, ini pilihannya Robby. Parah ya. Aneh sih. Bagus sih. Pilih cewek kayak begitu joget-jogetan. Iya dong, Seksi. bagus dong. Cari cewek tuh yang pakainya sopan. Pakainya sopan. Iya. Kita nggak jago goyang, nanti tuh dia pindah ke cewek lain gimana? Iya. Ibarat barang, kalau ditutupin plastik rapi. Lah, ini ngejembreng begini, kagak beres. Zaman gue dulu nih model-model yang kayak begini. Apa sih? Parah banget, gak boleh kayak gitu ya. Awas lu ya, milih-milih yang macam begini nih. Lu pengen emak lu. Iya, itu mah itu aja. Tentu ya. Udah, balik. Mak, Balik. Mak, itu pilihannya Robby, Mak. Udah, kamu balik. Balik. Udah. Jadi gimana nih? Nyak cariin nih, cewek yang model baik nih, menurut pemilihan Nyak kagak. Oh yang mana? Oke, yang menurut mana? Coba mana? Nih. Ini yang. Pelan-pelan. Oh yang ini kenapa nih Bu? Oke. Lihat ini. Pakaiannya walaupun di dalamnya seperti ini tapi tertutup pakai jas. Oke, yang mana lagi? Tapi kan, sabar. Kalau milih itu harus pelan-pelan. Ya udah coba. Hati-hati kalau bawa debu segala. Ya. Ini kenapa tadi gak jadi nih Bu? Jebreng begitu di. Cakep ini. Kak kering. Sini sayang. Sini. Ikut. Oh, ini, Bu? Mak. Ya, ikut Mak. Turun sini aja dah. Sini aja. Nih, calon mantu. Nih. Mari. Nih. Pilihan emak nih. Cakep kan? Rapi. Jago goyang nggak tapinya, Mak? Tanya dulu, namanya siapa Mbak? Indah. Kamu? Caca. Indah sama Caca suka sama Robby ya? Saya mau sama Mas Robby. Mau? Caca juga? Karena saya suka sama Ibunya? dia karena sayang sama anaknya. Oh gitu ya? Dia tertarik sama Robby nih? Iya. Tuh kan, bener pilihan emak. Ya, tapi ntar coba. Sayang orang kue. Ya udah, kita undang Myanmar, Mian dan Arby. Ya sini Robby.
Mian? Kaget-kagetin aja. Kenapa sih Mian teriak-teriak gitu? Gue jadi takut deh. Siapa kamu? Caca, pekerjaan berlarut-larut penuh dosa. Dosa? Kalau kali kayak dosa. Saya melihat banyak tangan dan senyuman. Siapa sih yang marah-marah gitu? So tau banget. Dia yang expert di sini. Udah tenang aja. Oke. Kamu kok diam aja? Ya kan emang saya nggak berdosa. Oke. Gimana Mia? Mukanya aja kali kayak dosa. Dan orang Wanita berdosa. seperti ini, penampilan sih biasa aja, tapi pekerjaannya penuh dengan dosa. Tangannya penuh dengan belayan. Dia pakaiannya paling rapi. Lihat, kagak ada dosanya. Kagak mungkin penuh dosa. Apa lagi nih? Robi. Mak, saya cari muter-muter malah di sini. Iya, ada apa? Siapa? Kunci mau buka toko. Kamu siapa? Saya Roni, Oh, saudara Robi. kakaknya Robi. Mau buka toko? Iya, saya mau buka toko. Kuncinya ada di Kan sekarang malam jam 10 buka toko apa lo? Biasalah ada barang mau masuk kiriman. Oh, malam jam segini? Iya, biasa jam segini. Kemarin saya titip kunci ke emak. Oke. Jadi ini mau Udah. ambil kuncinya. Kenapa ya, Ron? Enggak, Kamu lihat apa? Hah? Lihat Mian apa lihat Caca? ngapain di sini, Cak? Lu kenal, Ron? Lu kenal sama Lu cewek itu? kenal sama Caca, Roni? Kenal Mas, kenal. Ya. Kenal di mana? Dia ini apa? Kenal dari mana lu, Mas? Jadi saya punya toko. Di sebelah toko saya ada pijat refleksi yang plus-plus. Dan Maksudnya? dan Caca kerja di situ, Mas. Hah? Si Caca Kerja tempat pijat di Iya. sebelah toko kamu? Iya. Oh? Benar, Caca? Enggak, saya nggak kenal dia, Mas. Nah, tapi terawan Mian tadi adalah tangan, ya kan? Senyuman. Emang Caca kerjanya apa sih kalau boleh tahu? Kalau saya kan kerjanya ngajarin anak-anak TK, Mas. Ngajarin anak-anak TK. Ngajarin bahasa Inggris. Oke. Ya udah, coba Arbi. Gimana, Bi? Relaksasi aja, Bi ya. Oke, kursi chair. Tapi Roni, yakin kamu gak salah orang? Enggak, bener. Ini Caca, Mas. Caca kenal sama Roni ya? Enggak, Mas. Saya nggak kenal. Pijat plus di mana? Enggak, saya nggak sering, cuma tahu aja. Tahu Pas aja, rapi Bu. toko. Itu kan ada pijat. Lu yang pijit plus itu. Tokonya, Ma. Toko saya itu. Lu beda ngomongnya. Sampingnya pijat plus. Lah dia yang pegawainya di situ. Yang biasa pijat-pijat itu. Enggak, bohong kali, Mas. Bohong, itu nggak bener. Coba kamu duduk sini, duduk Caca, coba. Cak, sini Cak. Ayo. Oke, Cak, fokus ke depan dulu. Oke, sambil fokus ke depan. Oke. Nanti ketika ngelihat api yang sangat besar, oke, masuk dalam kondisi relaksasi, lebih tenang, lebih nyaman. Dan pada hitungan ketiga, oke, ekstrak segala informasi yang terjadi dalam pikiran kamu dan dalam kehidupan kamu di masa lalu dan ceritakan lebih tenang dari sebelumnya. 1, 2, dan Loh, hampir gua ketiduran juga. Benar, kamu kerja di tempat pijat? Iya, Mas. Bener, saya kerja di tempat pijat plus. Pilihan emak lihat pijat plus. Oke. Terus gimana ya bisa kerja di situ? Di mana sih tempatnya? Saya juga penasaran. Awalnya saya jadi terapis. Saat jadi terapis boleh dibilang saya primadonanya, Mas. Oke. Banyak tamu lo banyak dong? Dalam sehari pijat sampai 10 orang, Mas, ya. 10 orang? Iya. Udah gitu banyak bintanya lagi, Mas. Oke. Terus? Roni juga pernah kok, Mas. Pakai jasa saya. Roni pernah? Enggak, Ma. Lu pernah? Enggak. Pas itu. Lah itu buktinya. Enggak dengerin dulu. Jangan bohong lu, jangan bohong. Nah, terus abis itu gimana? Nggak pernah berarti cuma sekali? Tapi abis disewa Roni, saya langsung berhenti jadi
terapis, Mas. Loh, berhenti. Sekarang saya cuma jadi resepsionis saja, Mas, ya. Oh gitu? Iya. Terus kenapa bisa begitu? Emang sih pendapatannya lebih kecil daripada saya. Jadi terapis? Iya. Tapi saya lebih happy. Oh, lebih happy. Iya. Jadi gimana Roni datang terus tiba-tiba lo berhenti itu gimana ceritanya sih? Jadi pernah Roni datang tapi nggak mau dipijit, Mas. Ditawarin yang lain juga nggak mau. Dia cuman nasihatin katanya mau sampai kapan. Kasihan bapak kamu selama kamu belum nikah, segala dosa yang perbuat anak wanitanya mengalir ke bapaknya, Mas. Oh, iya benar juga sih. Nasehatin. Atau setelah dinasihatin Roni gimana? Setelah saya dinasihatin, dia kasih uang ke saya 500.000, Mas. Terus dia pergi gitu aja sambil bilang harga diri aku lebih dari itu. Oke, iya. Terus kata-kata dari Roni itu bikin kamu sadar gitu? Kata-kata dari Roni bikin saya sadar dan tobat. Saya cari Roni, tapi ternyata warkopnya udah pindah. Saya mau bilang terima kasih, dan kalau bisa saya mau nikah jadi istrinya, Mas. Oh, jadi nasihat Roni. Anak ibu baik berarti. Oh, gitu. Ini anak kebanggaan emak. Oh, Robi nggak kebanggaan? Banggaan juga. Cuman pilih ceweknya. Kadang salah aja dia. Oke, iya. Bisa dan lebih. Sekarang saya hitung 1 sampai 3 semuanya kembali seperti semula. 1, 2 dan. Oke. Caca, jujur kenal sama Roni nggak? Kenal sih, Mas. Kenal. Kamu nyariin dia ya? Iya, selama ini saya nyari-nyariin dia. Tapi nggak ketemu-ketemu, akhirnya saya ketemu di sini. Iya. Tadi lo kan nyari-nyari Roni dan berterima kasih sama dia. Lo pengen mengungkapkan perasaan lo. Sekarang silakan lo ungkapin nih. Mas Roni, selama ini aku nyari-nyariin kamu tahu. Aku mau bilang terima kasih. Gara-gara kamu aku jadi bertobat sekarang. Hidup aku jadi lebih baik. Aku selalu nyari-nyariin kamu sampai ke bawah mimpi tahu. Mimpi apa kamu? Mimpi Mas Roni, Mas. Iya. Saya nikah jadi istrinya. Udah. Ya udah Roni lanjut kalau mau nih, mumpung dapat jodoh di sini jadi kakaknya dapat. Intinya pokoknya aku sih nggak maksud apa-apa ya, cuma mau kamu itu buat kedepannya itu biar lebih baik. Tapi Kenapa Mas Roni? aku udah punya istri. Ya nggak apa-apa sih kalau Caca mau jadi istri yang kedua. Udah. Gimana? Udah deh nggak apa-apa Mas Wia, yang penting kamu yang penting, aku nih jadi istri kamu, mau istri kedua, mau istri ketiga. Beneran, Ca? Beneran? Ya bentar ya. Aku mau izin ke Mak dulu, boleh? Oke. Mak, izin ya Mak. Saya mau nikah lagi. Kagak. Pokoknya kagak. Nih Mak. Dengerin. Zamannya emak muda dulu, dari kenal babe lu, sampai nikah. Babe lu kagak ada yang kedua. Ntar Mak jadi mantunya 2. Kagak, pokoknya kagak restu. Emak. Ya cucunya banyak 10. Lagu-laguan lu, punya bini pakai 2. Anak aja kagak bisa ngempanin. Aku aja kagak bisa ngempanin loh. Ya. Caca, maaf ya nggak jadi. Masih pren aja dah. Aku cancel ya. Ya. Mudah-mudahan ya Caca sama Robi berjodoh lah ya. Mak, kuncinya mana? Ini udah nungguin ini yang mau masukin barang. Tasnya di depan, kuncinya nyak taruh di depan. Udah ambil tasnya Mak depan. Oh depan sono. Ambil Ya dah udah, Mak. sana, di tasnya Udah, Robi berjuang ya Ya. buat dapetin jodoh. Oke. Ye. Pamit dulu ya. Yati. Ayo Mak, pamit ya Mak. Dadah Mak. Kan Mak, gimana Mak? Lihat, pijit plus mau jadi istri kedua orang. Yang Mak pilih. Gimana tuh Mak?
Ya mendingan yang tadi Robi pilih 3 orang itu. Yang tertutup itu belum tentu suci, Mak. Ini ya, pilihan emak itu nggak pernah saleh. Ya, walaupun bagaimanapun, bekas dia plus-plus atau apapun, dia udah bertobat. Gak selamanya orang tua bener, Mak. Anak juga pasti benar. Anak juga ada benernya, Mak. Lu berani-beraninya bentak-bentak emak. Ya kan gak semuanya Mak benar dong. Anak juga pasti bisa benar. Ya, marah. Kebiasaan nih, Mas. Beraninya lah bentak-bentak emak. Ya, kasihan, Mas. Udah, gak usah nangis, gak usah nangis. Kenapa sih lo marah-marah gitu sama lo? Kebiasaan, Mas. Mas saya tuh. Sakit hati emak. Oke, jangan gitu, Bi. Jangan, Bi. Udah biar kita mau tahu emak lo. Kenapa, Robi? Lo ada apa sebenarnya? Kebiasaan, Mas. Mak ini selalu pengen ngerasa dirinya benar. Sedangkan kan gak semua orang tuanya selalu benar, Mas. Ya, gak usah cari muka dulu. Kan gue belum tahu lu kayak gimana. Kayak gitu dong orang Iya. tua. Oke. Bibi coba tenangin, Bi. Nangis kasihan, saya nggak tega ngeliat mama nangis begini. Makin kisut. Duduk, Maji. Oke, tenang dulu, Ima. Duduk sini ya. Udah, Ma. Sakit hati ya. Sakit hati kasih. Sakit hati. Oke, Ma boleh nangis, boleh teriak-teriak, nggak apa-apa. Oke, biarin aja keluarin rasa keselnya, marahnya, dendamnya, nggak apa-apa. Oke. Nanti pada saat saya itu 1 sampai 3, oke, menjadi lebih tenang, Ma. 1, lebih tenang. 2, sangat tenang sekali. Ayo, lebih tenang lagi. Atur nafasnya, Ibu. Ma, atur nafasnya. Tenang lagi. 2 dan 3, sekarang lebih tenang, Ma. Oke, nyender dan apapun yang Ma rasakan sekarang, akses informasi apapun ataupun kejadian apapun di masa lalu, nanti kalau ada yang nanya, ceritain. Biar Ma ceritanya lebih tenang dan rileks. Oke, 1, 2, dan 3. Ya udah. Mak. Gue gak nangis, bukan gue mau Banat, Mak. Jangan. Oke, Ma. Ibu sayang sama anak-anak Ibu, Bu. sayang, Mas. Saya sayang sama anak-anak saya. Saya nggak peduli dibilang jadi orang tua yang ribet. Yang penting anak saya hidupnya benar. Sekarang tuh zaman udah makin edan, Mas Uya. Udah kenapa emang zaman sekarang, Bu? Udah kagak ada budaya sopan santunnya. Udah nggak ada budaya malunya lagi. Cewek sama cowok pada bebas kemana-mana berduaan. Sampai nginep adek. Beda banget sama zaman dulu, Mas Uya. Emang dulu gimana? Orang-orang masih pada tahu adab. Dibilang kolot juga nggak apa-apa. Asal anak-anak saya dapat jodoh yang baik. Oke, Ma. Sekarang saya tuh 1 sampai 3 balik lagi seperti semula, Ma. Jangan sedih lagi, semangat lagi. 1, 2, dan 4. Anaknya ini kan kasihan tuh dimarahin anak. Indah kenapa, Nah? Kok nangis tiba-tiba? Neng, kenapa nangis, Neng? Emang salah apa, Mak? Saya juga bingung kok jadi nangis sih, Indah. Kenapa, Indah? Indah kenapa? Aku terharu, Mas. Kenapa? Lihat perhatian Mak Rodia ke anak-anaknya bikin Indah iri. Ibu Indah udah nggak ada. Terus ingat mbak kamu gitu? Pas main pertama, aku pengen banget cerita sama ibu. Di saat aku lagi jatuh cinta sama cowok, aku nggak bisa cerita karena ibu aku udah meninggal. Aku butuh keluh kesah, butuh orang, butuh ibu, tapi ibu nggak ada. Kamu ingat ibu kamu jadinya. Iya. Bibi coba relaksasi, Bi. Oke. Ya. Coba relaksasi aja, Bi. Duduk aja di sini. Ya, duduk.
duduk seperti ini. Oke, kamu lihat jam. Oke, jam tersebut bergerak ke kiri dan ke kanan. Nyatakan kembali untuk masuk dalam kondisi relaksasi, lebih tenang dan sangat nyaman sekali. Dan biarkan apapun yang terjadi di dalam masa lalu kamu bisa ceritakan dengan kehidupan kamu menjadi lebih tenang dan lebih jujur dari sebelumnya. 1, 2, dan 3 tetap. Indah, kenapa kamu nangis tiba-tiba tadi? Ngelihat perhatian Mbak Rodia ke anaknya bikin Indah iri. Indah iri, kenapa? Indah udah ditinggal ibu dari SD. Indah ngerasa saat Indah tumbuh jadi gadis remaja, saya nggak punya tempat untuk cerita. Oke, emang ada kejadian apa yang kamu ingat? Menstruasi pertama, harusnya saya cerita sama ibu tapi nggak bisa. Kenapa? Terus apa lagi? Pertama kali saya suka sama cowok, saya nggak bisa cerita juga. Sama ibu kamu gitu? Semua yang terjadi di hidup saya nggak bisa saya cerita ke ibu. Saya kangen. Sama ibu kamu? Saya kangen banget sama ibu saya. Kalau ibu saya masih hidup, pasti ibu saya perhatian kayak Mbak Rodia. Ke anaknya ini? Oh, yang ngerti. Kasian banget hidup lu, Neng. Seandainya lu nggak jadi mantu emak, anggap emak ini sebagai orang tua lu. Emak anggap lu sebagai anak kandung emak sendiri ya. Kenapa kamu nangis? Pada nangis kenapa? Hah? Kenapa? Sedih mah ceritanya. Boleh peluk emak kalau mau. Peluk emak ya. Oke, siapa yang kangen sama ibunya boleh peluk emak yuk. Yo. Mau. Oke. Udah, yo. Udah, kalau gitu lu sama dia aja. Hatinya tulus, baik, sayang emaknya. Ya. Dengerin apa yang kata emak. Maaf, Mak, tapi Indah bukan tipenya Robi. Kagak bisa, lu harus sama dia. Kalau Robi nggak mau gimana? Lu harus mau. Dengerin apa yang kata emak. Bu, jodoh nggak bisa dipaksa, Bu. Nanti kalau misalnya mereka ternyata nggak berhasil menikah, gagal kan nggak bisa, ibu mau disalahin nanti gitu. Malah Robi benci sama ibu, ya kan? Iya kan, Rob? Iya, Mas. Ya udah. Kalau Robi kagak mau sama lu, emak tetep aja nganggap lu sebagai anak emak, ya. Anggap emak ini sebagai emak lu, ya. Mian, Sabar ya. Mian, kenapa kok ngeliatin Robi gitu, Mian? Sama-sama bau dosa kalian. Sesuatu sehingga darahnya sangat panas. Selalu suka dengan sesuatu yang terlarang. Hah? Gak mungkin anak saya kayak gitu. Diam ya ibu. Saya melihat sosok ada di sampingnya. Saya minta kanvas dan alatnya. Mitos. Ingat ya, kalau kamu terus melakukan hal itu, rezeki kamu di masa depan akan surut. Wah, seret. Maju kamu sini. Hidup boleh, berjuang boleh, tapi tidak melakukan kelicikan. Wah. Maksudnya apa? Apalagi kamu sampai memelihara binatang. Binatang. Binatang apa sih, Mian? Mian Lihat sosok apa tadi? Binatang apa, Mian? Saya penasaran deh. Mian lihat di sini sosok binatang yang sangat menyeramkan. Hah? Menyeramkan? Bukan hanya binatang, tapi sebangsa jin, setan. Binatang? Yang dia pelihara. Caplang, Mi. Ya, seperti ini apa ya? Kelelawar. Kelelawar, bulunya hitam. Oh, kupingnya beda warna, Mi, kanan kiri. Ya,
Beda. Telinga iblis itu Mas. Lidah panjang, merah, kuping beda warna, bawahnya kayak gondrong gitu, Mi. Iya. Ini sosoknya ngapain, Mi? Ini sosoknya berhubungan dengan usaha yang dia jalani sekarang. Wah. Nah lo, nasi goreng tadi kan bilang ada. Ini adalah sosoknya penglaris. Penglaris? Oh jadi dia jualan nasi goreng pakai penglaris, Mi? Jin penglaris? Iya, betul. Ada satu ruangan di tempat usaha dia, itu tempat dia memberi makan, melakukan sebuah ritual agar nasi gorengnya cepat laku, cabangnya di mana-mana. Nasi goreng dimasak, sosoknya di atas, air liur yang mengalir di dalam lidahnya itu meneteskan ke dalam nasi goreng tersebut. Sehingga orang melihatnya itu seperti enak, rasanya gurih, dan tapi saat dibawa ke rumah itu lembek, bau. Tidak, emang nasi goreng saya enak. Jangan fitnah kamu. Saya minta bubuk suci sekarang. Holy powder. Lihat, Mas Uya. Hah? Mian akan membersihkan apa yang ada di tubuh dia. Apaan sih? Ini kamu, apa-apaan kamu? Ke depan sekarang. Bermain api kamu. Ibu, ternyata ini ulah anak kamu. Melakukan penglaris di usahanya. Bohong. Mak, jangan percaya dia, Mak. Dia bohong. Gak percaya apa? Sekarang kamu ke depan, saya akan bersihkan. Ingat ya, akan ada reaksi di dalam tubuh kamu. Lihat ibu, apa yang telah dilakukan dia, anak ibu, anak kesayangan ibu. Demi usahanya lancar, laris. Ya Allah. Kesalahan apa? Bermain api dalam usaha itu haram. Kesalahan apa dan dosa apa yang aku perbuat selama ini? Coba Bi. Direlaksasi, Bi. Saya penasaran caranya gimana sih dia melakukan itu. Cepat, Bi. Tidur lagi. Ini nggak apa-apa kan kalau mendekat? Nggak apa-apa Mas. Gak apa-apa, aman. Takut loh aku. Oke, sekarang saya hitung 1 sampai 3, nanti pada tahun ketiga, oke, buka matanya, masuk ke dalam kondisi relaksasi, tapi dalam keadaan kamu duduk di kursi, oke? 1, 2, dan 3, buka matanya. Ya. Pelan-pelan. Duduk di bangku kali, bangku. Tapi ini sosoknya udah nggak ada, Mian. Sudah nggak ada. Bener Tapi nih. ingat ya, di rumahnya itu harus dibersihkan. Terutama sesajen-sesajen di ruangan tertentu. Robi, coba sebenarnya ceritain apa ya yang terjadi dalam diri lo aja deh. Lo perasaan lo apa sih? Pengen nyari jodoh di sini, mak lo, usaha nasi goreng lo, coba ceritain. Saya sebenarnya sebel. Selalu diatur sama emak saya. Padahal saya sudah dewasa. Saya mau hidup bebas. Terus? Memang, saya sering bohongin emak. Karena saya suka minum-minum dan main cewek, saya butuh banyak modal. Sementara dagangan nasi goreng saya nggak begitu rame. Akhirnya ngapain? Akhirnya saya pilih jalan pintas, pakai jin penglaris, atas saran teman saya. Temen lo yang bilang tuh pakai jin penglaris. Iya, Terjadi ya? bener aja mas. Usaha saya laris manis. Duit untuk minum-minum dan main cewek nggak putus sama sekali. Kamu sendiri? Stop, Mas. Siap mas, saya akan melakukannya mas. Jadi ibu duduk, ambil water coba. Baskom air mungkin. Water of baskom. Ibu boleh duduk. Ya, ibu duduk silakan. Ibu tenang. Saya nggak sangka. Mak, maafin Robi ya mak ya. Iya. Robi janji. Jangan ulangin lagi. Iya, Mak. Kelakuan lu yang kayak gitu. Kita cuci kaki ibu kamu yuk. Beli minta maaf ya. Restu orang tua itu akan menentukan kamu ke depannya. Maafin Kalau Robi sampai ya, terhalang Mak. restu tuh hidup kamu akan jadi kayak stuck gitu loh.
Mak, maafin Robi ya, Mak. Robi nggak akan melakukannya lagi, Mak. Iya, Robi janji. bener. Janji Robi lu. nyesel, Mak. Janji, Mak. Yaudah. Nah, ini buat kalian semua yang masih punya ibu di rumah, orang tua lengkap di rumah. Ya, hargai waktu ini, waktu kalian untuk kalian berbuat sebaik mungkin untuk ibu-ibu kalian ya. Jangan kecewakan, jangan sakiti hatinya. Ya kan? Kalau ada salah ya, buru-buru minta maaf. Ya. Jangan sampai terlambat. Nyesel nanti. Oke? Ya udah. Robi, gimana Robi? Mau Indah jadi mau nggak nih? Ibu kamu suka sama Indah nih? Sudah terungkap, Indah. Masa lalu saya nggak bagus, kurang bagus. Apakah Indah masih menerima saya? Aku nerima masa lalu kamu, masa kelam kamu. Aku bakal temenin kamu lebih baik lagi. Terima kasih, Indah. Nah, berarti Robi sama Indah berjodoh. Silakan naik ke atas, silakan. Ya. Ya. Oke. Ya udah. Dan itulah memang kasih ibu itu tidak ada batasnya. Meskipun kita dan orang tua kita hidup di generasi yang berbeda, tapi nggak ada salahnya kita sebagai anak ya yang lebih muda lebih mengambil hal-hal yang positif yang pernah terjadi di generasi atau ajaran ibu kita ya atau orang tua kita. Oke, jadi tadi sudah ada yang berjodoh alhamdulillah ya, dan sekarang kita akan langsung ke pria lagi. Kita minta fishball ya. Kan pria juga nanti milih perempuan, ya kan? Oke. Dan kali ini nomor yang beruntung adalah nomor 15. Widih. Pria muda berpenampilan menarik, berambut klimis, tinggi, lumayan. Nama siapa? Perkenalkan, nama saya Fadli. Fadli, anak tunggal dan penerus usaha keluarga, ingin mencari wanita yang cantik, alami tanpa make up tebal. Akankah Fadli mendapatkan jodohnya malam ini? Fadli, kriteria cewek idaman lo seperti apa nih? Kalau kriteria cewek idaman saya tuh Mas Uya yang penting baik, sopan, natural, dan nggak suka kalau make up yang berlebihan Mas Uya. Suka banget. Iya. Oke, kerjaan lo apa? Kalau kerjaan saya sih tanda tangan aja Mas Uya. Tanda tangan aja? Iya, tanda tangan doang? Artis? Iya. Bukan Mas Uya. Saya punya usaha sewa alat berat Mas Uya. Oke, terus? Ya, alat berat, kontainer, dan juga ekspedisi Mas Uya. Oke. Dan selain itu saya juga anak tunggal Mas Uya. Jadi untuk cewek-cewek di sini nih nggak usah khawatir Mas Uya. Anak tunggal ya? Iya. Oke, siapa yang kriteria Fadli tadi dan suka sama anak tunggal nih? Punya usaha? Wah. Udah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Iya. Udah Mas Uya. Turun aja semuanya biar Iya. saya sendiri yang milih Mas Uya. Ya udah, jadi gimana nih? Duduk aja semuanya, ntar biar aku yang milih. Oke. Aku pilih Mas Uya. Oke, silakan. Oke. Mas Uya boleh minta barang saya dulu nggak? Barang lu? Iya. Ada Mas Uya, saya bawa langsung. Coba. Ya. Barangnya minta ke gue, emang gue nyimpan barangnya dia? Iya kan? Bawa aja ya. Oke. Apa tuh? Ini saya bawa kapas Mas. Kapas mas? Bawa kapas. Kan Oh. kelihatan nanti kalau misalkan make-upnya ya sih Oh iya, tebal iya. gitu. Ya udah, ya. Oke. Langsung aja Mas ya. Boleh, silakan. Oke. Yang mana nih mau make upnya mau dempulnya dilangin nih? Ini cantik nih. Diri Neng. Oh, siap. Kok lu kasar sih? Ya lu ngapain megang-megang gue? Lu mau ngelecehin gue? Kan dipegang doang, kan gua lihat-lihat. Ya, tapi Masa nggak caranya boleh? kayak gitu dong. Nggak mau deh ini Mas. Lo bilang dulu, permisi dulu. Jangan main sama sih? aku Sopan aja. banget sih jadi Ya cowok. sorry. Nih, kamu hapus aku aja. Oh, boleh nih. Ya, boleh. Natural kan? Iya natural. Tapi aku nggak suka kamu deh kayaknya. Iya.
Gua juga nggak mau sama lu gampangan. Udah, mana lagi cepetan. Dari lu nggak ada milih-milih, nggak ada yang mau cuma lu juga. Yang depan boleh nih mas. Boleh berdiri Neng. Namanya siapa? Ina ya. Oke. Ina, aku mantan gue dulu sama Ina. Boleh aku lap make upnya nggak? Enggak, biar saya aja. Oh biar kamu aja ya. Waduh. Wah cantik nih mas, natural. Natural ya? Iya. Iya. Boleh deh mas. Apa diapain? Boleh aja. Bawa turun dong. Oh turun nih, Iya. suka nih. Oke turun. Oke. Oke. Ya Neng. Ya. Satu lagi. Satu lagi ya. lagi. Yang atas boleh tuh. Namanya siapa Neng? Ya. Boleh aku hapus make upnya? Boleh ya. Oke. Cantik nih mas. Iya, suka. Iya, suka mas. Udah, yuk langsung turun aja. Oke. Sini kamu. Nama kamu siapa? Kenapa? Apa? Tadi marah-marah nggak mau. Wah, tadi marah-marah. Aneh tadi marah-marah nggak mau sekarang. Sirik. Hah? Aku mau dipilih juga. Ya udah, berdiri situ. Tadi lu marah-marah. Aneh. Ya emang kenapa? Lu mau nggak sama dia? Boleh aja sih mas. Cuman make upnya dihapus dulu. Oh gitu. Boleh mau nggak? Boleh. Boleh, oke. Sekarang senyum-senyum aneh tadi nampar. Gua aneh cewek zaman sekarang ya. Cantik sih. Oh gua Boleh deh. mau. Cantik sih mas. Iya. Oke, kita tanya nama-namanya ya. Iya. Namanya siapa? Ina. Siapa? Namanya Ina. Oh, Ina. Kamu siapa? Silvi. Oh, pernah di sini dulu ya? Kalau kamu? Aku Laras. Laras. Oke. Kamu diapain nih 3 cewek ini? Saya pengen tahu nih mas. Mereka ini pacaran paling lama berapa lama gitu? Kalau Ina, kamu pacaran paling lama berapa? 1 hari mas. Hah? 1 hari. Paling lama paling cepat nih? 1 hari. Jadian langsung putus? Iya, soalnya yang itu dia waktu itu posesif banget mas. Posesif terus? Terus baru kenal aja udah langsung minta cium. Oh, iya benar-benar. Pokoknya kalau cowok-cowok baru kenal minta cium mah udahlah buang aja deh. Iya. Gak sopan itu ya kan? Oke. jomblo sih, Mas. Iya benar. Oke. Kalau Silvi? Kalau aku sih per 3 kali pacaran, Mas. Per 3 kali pacaran maksudnya gimana tuh? 3 kali pacaran, tapi aku langsung putus. Palingan 2 minggu udah putus lah. Soalnya aku tuh orangnya to the point, Mas. Kalau nggak suka, nggak serak, ya udah putus. Oke. Sampai 3 kali? 3 kali putus terus. Dalam 2 minggu juga udah putus. Untuk akhir-akhir ini sih sebulan aku udah jomblo. Oke. Kalau kamu, Laras? Kalau aku belum pernah pacaran sama sekali, Mas Uya. Wah, bohong masa ya kan? Benar. Oke. Tapi kalau misalkan yang deketin sih banyak ya, Mas Uya. Gimana nih ya? Ada Ina, Silvi, sama ada yang belum pernah pacaran, Laras. Secara pengakuannya sih kayaknya mereka pacarnya bentar-bentar semua mas ya. Iya. Tapi kayaknya saya mau tahu visualnya aja deh mas, secara langsung gitu. Saya udah bawa barang. Baby. Ini nih mas. Apa nih? Untuk ikat di sepatunya mas. Ikat di sepatunya? Iya. Bunyi-bunyi kan nanti mata saya ditutup mas. Saya tangkap nih mereka satu-satu nih. Oke, satu Ya, dipakai dilepas? lepas aja deh mas. Oke, coba. Bisa nggak? Oh, diikat gitu maksudnya? Iya, diikat mas ya. Oke, udah terpasang ya? Udah. Oke. Mas. Fadli mau gimana nih? Saya mau ngambil barang saya satu lagi nih mas. Boleh Barang mas apa? ya? Penutup mata ya. Oke. Oke, kalau gitu silakan jalan. Ini 2 udah gagal nih. Oh dia mau loh. Kok lu diem aja tadi perasaan lu marah. Sekarang lu kayak enjoy gitu kayak.
Iya Mas Uya, nggak tahu nih aku juga jadi ngerasa deg-degan gitu. Oke, ini sesuai dengan kriteria lo bukan? Iya sih Mas. Soalnya dari awal kan tadi saya pegang-pegang kan, nolak gitu. Jadi dia nggak gampangan gitu Mas. Ya, Mas Uya, kok aku jadi ngerasa deg-degan ya? Sama dia sekarang? Iya. Padahal lo nampar dia. Iya. Apa ini yang namanya jatuh cinta ya? Oke, yaudah, ke tengah sini, ke tengah. Oke. Oke, Fadli. Pakai sepatunya lagi. Oke, pakai sepatunya lagi yuk. Oke, Fadli, lo milih siapa nih di antara 3 orang ini nih? Saya suka yang kuning sih Mas. Yang kuning? Iya, Sisi Laras. Oke. Soalnya yang 2 ini bukan tipe saya deh Mas. Kasar lo, balik lo. Lo juga ngambil mereka berdua nih? Iyalah. Fadli, makasih ya udah milih aku. Iya, nggak apa-apa. Apaan tuh? Apa sih itu? Tahu dah. Apaan sih nih? Kok ada ledakan tiba-tiba ada bambu kebakar? Serem banget sih. Myanmar. Mian Arbi, cepetan deh. Ada yang aneh nih. Soalnya udah padam tadi dia, ada apinya gede banget. Ada suara ledakan. Kenapa Mian? Arbi kenapa sih Mian? Mian merasakan ada yang menggunakan ilmu hitam di sini. Ada serangan. Saya minta Samantha sekarang. Samantha. Itu apaan? Nggak tahu. Ilmu hitam. Apaan sih lo? Beraninya kamu perbuatan jahat. Kenapa kamu lakukan itu? Apaan sih? Perbuatan apa sih? Sotoy lo. Cinta ditolak, dukun bertindak. Turun kamu. Beraninya kamu ya. Turun kamu sekarang. Gak usah sotoy lo semua. Gua gak ada urusan di sini. Lo pakai apa lo? Pakai apa di sini? Bawa apa lo? Mas, gua tuh gak terima. Gua gak ngapa-ngapain dari tadi. Gua cuma di situ. Coba liatin. Mian jelasin Mian. Ini tahu nih. Ini yang datang adalah suruhan kamu kan? Apaan sih? Untuk mencelakai para wanita di sini. Berantem. Apaan lo ikut-ikutan? Oke. Nama lo siapa? Mang Dery, Mas. Dery. Bener lo bawa-bawa begituan? Kagak ada, nggak ada buktinya apa-apa. Ini lagian ini nuduh-nuduh nih. Ada yang salah ngaku. Gue tahu dukunnya di mana ya? Lo dukun di gunung besar di sana. Gunung besar? Gunung besar yang ada di Jawa Barat. Ini apa lagi sih? Ibu siapa? Menjawab apa lagi? Ibu siapa? Ibu siapa? Maksudnya? Ya. Jadi anak ini dia udah bikin anak saya jadi linglung, jadi sakit-sakitan. Linglung? Itu karena dia. Ibu siapa? Ibu siapa dia? Saya ibunya Sasi. Sasi? Sasi siapa lagi? Terus jadi ngapain ibu anak ngapain Sasi? Dia itu suka sama anak saya, Bu. Iya, terus? Tapi anak saya itu nolak sama dia. Gara-gara itu dia tuh bikin anak saya jadi linglung, jadi sakit-sakitan. Guna-guna gitu. Nah, berarti bener apa yang dibilang sama Dery, lo jujur deh. Sebelum ini terungkap di sini, nanti lo lebih malu lagi. Maksudnya gue tuh nggak kenal siapa Sasi. Ini ibu ini siapa lagi? Kamu perawan ya? Udah, sini kamu. Ibu. Gue enggak. Udah, ikut. Kalau yang ngirim ke studio ini ulah dari
Nih orang. Apa-apaan? Ini namanya Ibu Gita. Ibu Gita namanya. Kok marah Ibu? Ibu Gita namanya. Kamu jangan fitnah saya ya. Nama Ibu Gita bukan? Iya betul, tapi Nah. saya nggak ada urusan sama. Nih, Ya, udah tahu nama Ibu Gita. gue. Saya kesini tujuan saya cuma cari Derry, nggak ada yang lain. Tapi Ibu ngirim ini bukan? Enggak, bukan saya. Aku. Ngapain saya ngaku? Udah lah. Saya nggak terima ya di sini ya. Saya Oke. difitnah ya Mian, sama harus dia. ngapain nih kita kalau gini? Apa yang harus kita lakukan, Mian? Kalian berdua harus tetap di sini. Jangan pernah keluar dari studio ini. Karena? Jika keluar, kalian akan terancam. Bahkan ilmu hitam itu akan membuat kalian mati sekaligus dari luar. Celaka. Kendaraan yang akan kalian pakai hancur, terguling. Mari kita lihat apakah omongan Mian ini benar atau salah. Sebentar. Apa Samantha? Wanita 22. Yang nomor 22 turun ke bawah. Kamu diam di samping ibu. Mas Uya juga ikut ya? Hah? Di sini ada telur. Telur ini yang akan mendeteksi siapa yang punya ilmu negatif dari dukun tersebut. Ambil masing-masing, Mas Uya juga ambil telur itu. Kok saya ikut-ikutan? Saya juga mencium bau-bau aroma negatif di dalam tubuh Mas Uya. Oke Mas Uya, boleh ambil telurnya sekarang? Sekarang? Ya, gak besok. Bebas nih, ambil apa aja. Ya bebas. Kamu juga ambil. Maksudnya gimana sih? Ibu, dan kamu ambil juga. Jangan hilang. Terus diapain, Mian? Sebentar. Oke, tahap pertama, taruh telur itu di telapak tangan kalian. Tangan saya? Ya. Lalu usap-usap. Oke. Usap-usap. Sebentar, saya akan mengirim energi ke dalam telur tersebut. Dan deteksi energi negatif di tubuh siapa yang ada dari dukun santet tersebut. Oke, pertama Mas Uya boleh pecahkan telurnya sekarang. Aman, bersih. ya, aman. Oh, ini telur normal? Ya, normal. Kamu sekarang pecahkan juga. Bisa dilihat. Normal, Bi, nggak ada apa-apa, Bi. Bersih kan? Pecahkan sekarang. Ih, Mas Uya. Bau, Mas Uya. Bau banget, Mas Uya. Telur busuk yang menandakan telur Bau, Mas itu Uya. adalah ilmu hitam. Kalian bawa ke studio ini ilmu hitam kan? Bi, kok bisa gitu? Mas Uya. Tapi saya normal, dia juga normal. Karena Mas Uya bersih. Sedangkan mereka berdua mempunyai energi negatif. Licik. Derry menggunakan cara sesat dukun untuk agar keinginan kalian tercapai. Ini Mian nih. Tapi kok bisa begini ya? Jangan sotoy dong Mian. Lu sotoy apa? Lihat ini buktinya. Lu masih nggak mau percaya? Lu masih mau ngelak, ha? Mana sih? Ya, dengerin ya semuanya ya. Apalagi ini bikinan dari Mian sendiri. Iya nih. Ya, dia ini kan dia bisa. Gue tahu nih settingan lu kan. Ini dipilihnya bebas, Bu. Random pilihnya. Tadi milih ibunya. Alah, enggak. Mian apa yang Mian lihat apa, Mian? Janganlah, jangan nuduh-nuduh kayak begitu. Oke, jika saya nuduh, saya akan gambar sesuatu Mas Uya. Kan saya minta kanvas sekarang. Ibu ini sama anak ini berdua-duanya gitu. Nuduh. Ingat ya, kalian pasti Ini apa, tahu Mi? maksud dari gambar. Kayak gak asing bentuknya. Lihat.
adalah boneka santet. Mereka melakukan ini karena cintanya ditolak, dukun bertindak, dan dendam karena telah tersakiti. Nah, kalau gitu kita relaksasi aja mereka berdua kali ya, Bi? Iya. Biar mereka ngomong gimana, setuju nggak? Coba. Boleh minta kursi satu? Kursi chair. 2. Derry boleh 1. Satu aja ya, gantian aja kali Bi ya? Iya, 1 aja. Siapa, Bu Gita apa Derry? Ibu Gita. Oke, Bu Gita sini. Oke, Bu Gita sekarang fokus ke depan. Oke, apapun yang terjadi ketika melihat jam bergerak ke kiri dan ke kanan, buat Ibu masuk dalam kondisi relaksasi, lebih tenang, lebih nyaman, dan lebih rileks dari sebelumnya. Dan biarkan akses kejadian apapun di masa lalu Ibu dan ceritakan lebih tenang dan lebih jujur dari sebelumnya. 1, 2, dan 3. Oke, sekarang lihat Ibunya. Oke, makin fokus ke Ibu tersebut. Entah kenapa ketika saya hitung 1 sampai 3, apapun yang kamu katakan ketika kamu berbicara bohong, entah kenapa kamu kayak cacing kepanasan. 1, 2, dan 3. Cacing kepanasan? Derry, lo kenal ibu ini gak? Gue gak kenal, Mas. Ya, bohong maksudnya tuh. Oh, bohong dia. Iya, gue kenal. Jadi lo kenal gak? Iya, gue kenal, Mas. Bilang deh tadi susah banget sih kan. Oke, Bu Gita ya. Derry ini siapanya ibu nih? Siapanya anak ibu Derry ini, Bu? Jadi Derry itu temennya Sasi anak saya, Mas. Beberapa kali suka anterin Sasi pulang. Dan baru pertama kalinya Sasi kenalin temen cowoknya ke saya. Biasanya nggak pernah, Bu? Biasanya nggak pernah. Oke, Derry, Sasi itu pacar lo bukan? Bukan, Mas. Bukan, tapi dia normal nih, gak goyang-goyang nih. Berarti bener ya? Iya. Oke. Ini, tapi Derry bilang katanya bukan pacar anak ibu. Iya, tapi setahu saya dia itu cinta dan suka sama Sasi. Tapi Sasi menolak cinta dari Derry. Terus, Sasi anak ibu sakit, apa kenapa? Tadi ibu bilang, linglung. Semenjak Sasi tolak Derry, Sasi suka bertingkah aneh, Mas Uya. Gimana, Bu? Teriak kesakitan, dan yang paling menakutkan dari mulut Sasi pernah keluar paku, Mas Uya. Iya, Mas Uya, cowok itu yang udah santet anak saya. Wah. Ada buktinya nggak, Bu? Ada, Mas, ada di HP saya. Ada di tas saya, Mas. Di mana tas ibu? Tas saya ditahan sama satpam di depan, Mas. Oh, satpam depan tadi nahan tas ibu, coba. Ambilin, ada boleh handphonenya boleh diambil, Bu? Boleh. Tasnya warna apa, Bu? Hitam. Hitam. Yang tadi ditahan pas ibu mau masuk. Oke, passwordnya berapa, Bu, handphonenya, Bu? 101623. 101623 passwordnya. Boleh dibuka, Bu, ya? Coba lihat buktinya mana? Bukti yang ibunya ada. Lihat yang udah lo lakuin. Diam loh. Muntah paku ya, Bu. Dari lo apain nih Sasi nih? Gue nggak apa-apain, Mas. Bohong, udah ngaku aja. Udah. Lo kepanasan. Lo ngaku aja, Derry. Lo semakin bohong badan lo akan gerak-gerak kayak cacing kepanasan. Enggak, Mas, gue nggak. Udah ngaku, kalau nggak lo akan lebih gerak-gerak nih. Iya, gue santet, Mas. Gue tuh nggak terima cinta gue tuh ditolak sama si Sasi. Oke. Ibu kok bisa tahu Derry pelaku itu dari mana, Bu? Karena cuma Derry aja cowok yang pernah dikenalin ke saya. Sama Dan Sasi. ternyata bener kan, ketika saya ke dukun, Derry pelaku santet ke anak saya. Kata dukunnya. Betul, Mas. Nah, tadi berarti bambu yang tadi serang studio ini, udah bambu berapi tadi, itu dari dukun Ibu? Iya, Mas. Awalnya saya tuh ke orang pintar cuman mau sembuhin Sasi. Tapi karena saya dendam, saya minta orang pintar itu buat lakuin balik ke Derry. Oh, Ibu balas dendam. Sama juga dong, berarti Ibu juga pakai ilmu hitam dong. Iya. Oke. Yaudah, Bi, sadarin, Bi. Sama lepasin sugesti Derry nih. Kasihan nanti goyang-goyang mulu. Oke, untuk orang yang saya sentuh, oke, saya hitung 1 sampai 3 semuanya kembali seperti semula. 1, 2, dan 3. Udah. Pokoknya
Bu ya. Harus tanggung jawab ya. Derry, lo pakai santet guna-guna anak orang, ibu juga balas dendam pakai dukun, sama juga akhirnya Bu. Sama aja. Jangan ilmu hitam dibalas dengan ilmu hitam. Kamu tau gak? Kondisi anak saya Sasi jadi linglung gara-gara kamu. Bu tuh sama aja, ibu tuh pakai santet tuh, lihat. Itu tuh gak benar, kamu tuh jangan suka fitnah orang. Emang kamu tuh gak beres, udahlah. Bu, udahlah. Pokoknya kamu tuh harus bertanggung jawab ya. Bu, sebentar. Diam kamu. Saya minta tasnya Derry sekarang. Tasnya Derry? Tas Derry. Taruh tas lo di mana? Tas lo di mana? Tuh depan tuh kelihatan. Ambil aja. Yang mana, yang warna apa itu? Yang itu? Itu bukan? Iya, itu tuh. Suk! Lu nggak usah gitu dong, tas gue. Ada apa itu, ha? Nggak usah. Udah sotoy, sekarang pengen tahu. Apaan sih? Ayo keluarin. Dukun lo. Wah, bawa. Oh. Nah, Sapu lidi. kan? Emang kurang bener ya? Itu sama aja, Bu. Nggak bisa kayak gitu. Boneka jerami. Jawab. Mian, harus diapain nih, Mian? Sama aja emang ya. Berisik lo. Ini ilmu santet tingkat tinggi. Yang bisa menyebabkan setiap manusia, korbannya, terluka, sakit, dan mati. Dia harus digimanain, Mian? Boneka ini harus dimusnahkan sekarang juga. Sepertinya Mian perlu alat bakar untuk membakar. Bukan hanya ini saja, bambu yang datang dari luar tertancap ini perlu dihancurkan juga. Mundur kamu. Jangan, udah biarin aja, biarin musnah. Diam kamu. Saya minta alat bakar sekarang. Ayo. Alat bakar, burn tools. Jangan. Diam kamu, stop. Serius, gue jangan. Stop kamu. Lo mau celaka. Mian bilang tadi akan berpengaruh sama lo. Jangan ya? Serius, Mas. Pegangin. Biar. Ternyata energinya sangat kuat. Gue udah ngasih tahu lo jangan. Lepasin. Syukurin kamu ya, rasain kamu udah bikin anak saya Sasi tersiksa. Sekarang kamu ngerasain kan gimana anak saya? Hah? Biarin, syukurin kamu. Apa yang Mian lihat sekarang, Mian? Udah pengaruhnya udah hilang belum, Mian? Boneka santet yang terbakar, energinya pun terbakar. Ya. Nah, sudah. Sudah dia pingsan masih. Alhamdulillah. Terus efeknya ke Sasi hilang nggak, Mian? Belum tentu. Karena energi negatif itu bisa datang kembali jika dia menginginkannya lagi. Oh, jadi harus ada prosesnya, Mian ya? Iya. Ini cuma media berarti. Tapi kan ibu kita tadi kan dukun juga nih. Efeknya gimana, Mian? Yang bambu ini kan yang ngirim dia. Efek ilmu hitam yang datang kepada ibu bersih. Derry, minta maaf sama ibu kita, Derry. Masukin dulu. Wah, belum selesai. Saya akan membersihkan terlebih dahulu energi negatif yang ada di dalam tubuh ibu. Oke. Minta maaf kamu sekarang ke ibu. Bu, saya minta maaf ya. Saya udah guna-guna anak ibu. Ya udah. Kan ya, jangan ditolak lo main beginian. Cari yang lain kan bisa lo. Tapi kamu jangan ulangin lagi. Ibu juga jangan balas-balas gitu juga. Sama-sama, akhirnya sama aja. Gak ada bedanya. Udah, kalian berdua keluar. Kita diskualifikasi. Beresin tuh sama Sasi tuh, kasihan tuh, sembuhin tuh. Ya, Apa? sudahlah acara ini
Kenapa? Kayaknya kami udah pas nih Mas, udah cocok banget nih. Iya, kenapa sih harus ada kehebohan seperti ini? Oke, Mian ngapain nih? Kalau Mian mendekat pasti ada sesuatu nih. Iya, betul. Apa yang Mian rasakan? Mian merasakan ada sesuatu yang membuat Laras terpikat sama Fadli. Oh, justru ada sesuatu yang membuat Laras terpikat sama Fadli. Iya, betul. Berarti Fadli melakukan sesuatu ke Laras gitu? Iya. Dia suka sama dia? Sejenis pelet harus datang dulu ke dukunnya. Tapi ini seperti pegangan ternyata. Benda atau yang berasal dari tumbuhan yang sudah didoakan. Fadli, maju ke depan. Ngapain Mas? Fadli, maju. Kamu bawa apa di situ? Bawa apa? Ke depan sekarang. Apa yang kamu bawa sekarang? Bawa apa sih? Gua nggak ada bawa apa-apa, lu lihat nih. Mendingan Fadli. Keluarkan sekarang juga. Keluarin apa? Lo ke dukun juga Fadli, jujur. Nggak ada Mas. Saya nggak pernah main dukun-dukunan Mas. Ngapain juga saya ke dukun? Orang saya udah kaya. Fadli ini tidak pernah puas sama apa yang dia miliki. Dia selalu menginginkan lebih. Dia itu hanya numpang hidup tanpa modal sebenarnya. Lu ngomong apa sih? Nggak ada lu ya? Bi, relaksasi Bi. Relaksasi Bi. Parah lu. Oke, Fadli, sekarang fokus ke jam di depan mata kamu. Oke, secara perlahan masuk dalam kondisi relaksasi pada hitungan ketiga. 1, masuk dalam kondisi relaksasi. 2, lebih tenang. Dan 3, semakin nyaman dan semakin rileks. Dan biarkan tetap buka matanya, pertahankan posisi badan seperti ini. Fadli, bener lo anak tunggal Fadli? Bener Mas. Oke, terus lo bener penerus usaha keluarga lo? Hah? Enggak Mas, gua cuma buruh proyek lepas Mas. Wah, buruh proyek. Lo bilang punya sewa kontainer, truk, alat berat. Lo ikutin garis tangan buat apa aja nih? Ya buat cari cewek lah Mas. Untuk apa? Untuk pelampiasan syahwat. Kenapa lo mau Laras? Sama dia? Ya gak apa-apa Mas, yang penting gue selalu sama Fadli. Lo udah tahu dia dengar cerita tadi lo tetap mau? Iya. Lo punya pegangan jimat ya? Hah? Ya pasti ada Mas, kalau nggak ada Laras mana mau sama gua. Ini nih Mas. Apa itu Mian? Apa sih itu Mian? Ini dalamnya ada isi. Isinya apa? Bulu perindu. Bulu perindu? Apa itu Mian? Ini sejenis peningkat aura, pelet, untuk memikat lawan jenis. Terus ini harus dimusnahin Mian? Harus dong, jangan dibiarkan. Coba Bibi sadarin Bi, bener-bener itu kurang ajar nih orang, sama juga main dukun. Sadarin dulu nih. Oke, saya hitung 1 sampai 3, balik lagi ke kondisi kamu, awal kamu. Oke, 1, 2, dan. Nih, itu apa tuh? Itu apa tuh? Ini apa? Wah, ini apa nih punya? Oh, benar kan kata gue? Lu main ginian? Ya ini kan punya gua. Bulu perindu itu apa sih Mian? Ini tuh sejenis bisa dibilang dari tumbuhan, dari alam. Nah, gunanya untuk memikat dan gak asal cabut aja, tapi didoakan, disambungkan dengan nama orang pemegang agar apa? Orang melihatnya juga cakep. Oh, langsung naksir gitu ya? Iya, naksir. Oke, di Laras juga ada nggak nih kayak gini? Ini apa? Nggak tahu sih, nggak ada apa-apa gitu. Coba keluarin sekarang. Laras? Gak tahu. Gak ada apa-apa kok. Loh. Yang sama maksudnya. Saya nggak tahu. Nggak tahu ini apa ya? Maksudnya? Dia nggak tahu dia bohong apa gimana nih Mian? Kenapa kamu buang muka? Fadli, ditanya tuh. Kenapa kamu buang muka? Ini apa? Simpan di kantongnya. Oh, dia masukin gitu? Kapan kejadiannya? Coba. Jangan-jangan pasti dia di atas deh. Coba tayangan ulang dong, lihat dong. Oh iya, kita nggak merhatiin. Iya, tadi pas naik ke atas kayaknya maksudnya ya. Wah, Pak. Jadi harus diapain? Musnahkan? Gue akan musnahkan ini sekarang. Caranya?
Bakar. Saya minta piring putih. Wah, jangan dibakar dong. Piring? Ini punya gua. Lu bisa gantiin nggak? Udah diam, itu kan benda yang juga nggak lazim. Mundur kamu. Mas Uya. Iya, Mian. Sebelum Mian bakar, kita lihat isinya ada apa. Ada apa? Bis, tolong buka satu lagi, Bis. Kalau aku takut. Baik. Tim Samantha. Sama. Tolong kamera zoom sekarang. Biar semua orang lihat. Benda pelet yang membuat semua orang tertarik. Hah? Ada bulu? Itu bulu apa, Mi? Ini bulu perindu Mas Uya. Bulu perindu? Bulu perindu tadi. Ini benda mistis itu? Iya. Ya. Jika kita masukin ke air, bakal ada pergerakan. Coba, zoom. Mas Uya gerak-gerak sendiri, Mas Uya. Oh iya, gerak-gerak sendiri, bener. Bergerak bagaikan ular. Iya, bener. Jadi dia mencari jodoh. Tuh, gerak-gerak tuh. Tuh, seperti saling mengikat satu sama lain ya. Iya. Tuh. Nah, saling bertemu satu sama lain. Oh, ini konsepnya gini. Ini nggak bisa dibiarkan. Jadi harus diapain kalau nggak bisa dibiarkan? Kita bakar. Sekarang, sebelum terlambat, tuh pergerakannya semakin cepat, semakin cepat. Dan lihat di belakang mereka semakin menempel. Oh iya bener. Saya akan bakar. Cepet. Kita korek. Ingat ya, cowok-cowok, cewek-cewek jangan pernah main seperti ini. Jika ini dibiarkan terus menempel, itu bukan mendapatkan jodoh. Tapi apa, sekalipun menikah bakal cerai lagi. Oh gitu. Ya, menjauhkan jodoh dan seumur hidup bahkan tidak akan pernah bisa dapat pasangan. Jadi percuma juga, Mi, hanya sesaat ya? Iya, hanya sesaat. Apaan sih? Ya? Ngapain pegang-pegang gue? Lah. Kan lu mau sama gua? Ya karena lo ini pakai itu tadi guna-guna. Fadli, lu tuh nggak pantas buat dia. Lu tuh ini aja nih, pegang nih. Keluar, pegang. Pergi lo! Lu kenapa nggak mau? Tadi kan lu mau sama gua. Ya lu pakai kayak gituan? Ya gue juga mana sadar lah, mana tahu gue. Lu kok marah-marah sih sama gua? Fadli. Lah ini siapa lagi? Ya, lu ngomong sama aku, katanya mau kerja. Kamu siapa? Saya istrinya Fadli, Mas. Lo siapa istri dia? Iya, dia bilangnya mau kerja, kerjain gorong-gorong jalan raya. Mana ini? Ini Kerjaan gorong-gorong jalan raya? Oh ini bukan... Gorong-gorong jalan raya. Dan lo datang ke sini tahu dari mana? Tetangga gue banyak yang bilang, Mas. Dia ikutan ini? Iya. Emang lo izinnya bersihin gorong-gorong? Enggak lah, Mas. Ini siapa sih? Masuk-masuk aja. Istri lo. Gimana sih, kan kita udah nikah. Gua juga butuh hiburan. Gua nggak sanggup buat modalin gaya hidup lu terus. Gaya hidup? Emang kenapa gaya hidup istri lo? Dia sok kaya, Mas. Bajunya nyetel mulu. Udah tahu duit gua nggak ada. Udah tahu gak ada duit lagi lo. Nuntut saya terlalu berlebihan nih, Mas. Ya tapi emang laki-laki harus kerja keras buat bagian istri ya nggak? Kata Mas Uya. Masa lo gak bisa nafkain gue sebagai istri lo? Lu sendiri bisa nggak layanin suami lu? Layanin gimana sih? Layanin gimana? Asal Mas Uya tahu ya, Mas. Dia nih minta duit mulu. Giliran alasannya capek lah. Masa setiap hari Udah, lo berdua sana pergi, keluar dah. Beresin masalahnya. Selesai. Laras, ini. Kamu untung diselamatkan ya, kamu sekarang naik lagi. Ya baik. Ya. Terima kasih Mas Uya. Oke, kegagalan, keputusasaan bukan berarti kita harus mengambil jalan pintas yang terlihat mudah dengan cara-cara seperti tadi. Melainkan harus kita perjuangkan dengan usaha. Ngerti ya? Usaha terus. Yaudah, saya Uya Kuya. Saya Arbi. Saya Mian. Sampai ketemu lagi di Garis Tangan.